Halo, Hai, siang Kang Arman. siang, siang. Wah, Assalamualaikum. jam-jam siang nih ya. Ngobrol-ngobrol dulu I- sebentar. Ya, ya. Apa kabar, Kang? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, baik. Wah, di tengah pandemi yang sekarang katanya adaptasi kebiasaan baru, kesibukan Kang Arman apakah banyak berubah? eh Ya pasti banyak berubah pastilah ya. Hmm, Nggak jarang keluar, hmm. terus belum pernah off air lagi. Pernah kemarin sih sempat ada satu job, tapi ya streaming. Jadi masuk syuting di studio, streaming dengan protokol yang sangat ketat. Ya udah gitu doang. Udah main cuman 20 menit bawain berapa 4 5 lagu pulang udah gitu aja. Tapi kalau kebiasaan yang dulu kayak misalnya ketemu penonton lama di backstage foto-foto sama kliennya atau sama fans gitu ya udah mau 4 bulan berarti ya udah 4 bulan ya berarti enggak ya. Oke. Tapi katanya kalau Kang Arman ini justru di tengah pandemi itu banyak kesibukan yang berurusan sama digital katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ilmu baru katanya ya. Banget, 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 banget. Wah, total berapa hari sih di rumah aja berarti Kang Arman? Total sih yang di rumah banget tuh 3 bulan ya. Setelah 3 bulan, Jakarta PSBB-nya transisi, berada di Kendorin. Nah, terus masjid-masjid udah pada buka. Pertama kali saya keluar ya Jumatan. Pertama kali Jumatan. tuh. Tapi udah 3 bulan nggak kemana-mana. Pertama kali keluar Jumatan, ya selebihnya sih setelah Jumatan boleh gitu ya, dan masjid itu dibuka dengan protokol yang sangat ketat, ya gue sholat di masjid 5 waktu, alhamdulillah gitu, bolak-balik. Selebihnya sih nggak keluar kemana-mana, paling gue ke masjid. Nah, kalau yang tadi gue bilang ada job sekali keluar, terus kemarin ada pemotretan karena ada Meli Guslow mau 25 tahun pernikahan sama Anto Hood kan. Nah, Meli Hmm. minta tolong saya sama Dewi untuk pemotretan satu kali. Itu juga diem dulu di mobil. Oke, udah siap. Fotografernya masuk. Cek 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 cek. Cuman 10 menit kali. Udah di make up sama bini gue dari rumah. Bini gue juga udah make up. Udah foto-foto ya, say hi bla bla bla, cabut lagi gitu. Oh, oke. Berarti yang kemarin itu yang berdua sama Teh Dewi itu keperluannya adalah untuk ada Pemot sesuatu sama Melly Guslo. Pemotretan. Iya, Oh, betul. Jadi kalau keluar nongkrong atau ke mall gitu mah nggak sama sekali. Nggak. nggak sama sekali. Tapi Ya. karya tetap jalan ya. Salah satunya yang kamu itu Iya, dari betul. rumah. Betul, betul, betul. Dan kalau ngomongin tentang kamu kan proses kreatifnya juga seru tuh. Banget, banget. Boleh cerita nggak sih? eh Ya karena memang lagu kamu yang dari Kobo Junior yang saya recycle itu emang idenya Trinity Optima sebagai label itu karena COVID gitu. Jadi Hmm. pada saat terjadi semua orang harus di rumah gitu ya, semi lockdown gitu, pada saat itu Jakarta, wah kita nggak bisa diem nih gitu. Harus ada sesuatu untuk berkarya apa. Oh ya deh, kita bikin LDR, lagu dari rumah, LDR tuh, Project LDR. Saya berempat kan, tidak kolaborasi sih, cuman artis-artis yang ada di Trinity, saya, yang Lex, Mawar De Jong sama Adikara. Semuanya nggak ada kolaborasi, jadi main nyanyi satu aja, nyanyi lagu yang memang sudah populer, yang sudah ada, diakustikan. Nah, akhirnya saya milih lagu Kobo Junior karena kalau pertanyaannya kenapa, emang bagus lagunya, emang keren, emang bisa diapa-apain untuk dijadiin akustik gitu dari Hmm. lagu aslinya zaman dulu gitu. Nah akhirnya mulailah setelah keluar singlenya, udah setelah video klipnya keluar di YouTube, di refnya ada TikTok kan, Hmm. viral di TikTok, terus juga akhirnya saya punya ide-ide berkembang untuk ngehibur para tenaga medis, ngehibur guru, tadi barusan ngehibur para hotel-hotel yang terdampak banget gitu. Terus setiap hari kayak diwawancara kayak gini kayak sama lu, hampir satu hari tuh ada 4 3 radio seluruh Indonesia. Ya sibuk, akhirnya sibuk, alhamdulillah. Sibuk ya? Sibuk pakai banget akhirnya. Akhirnya pakai banget. Oh, Oke, belum dan kalau lagi ada proses kreatif sih, konser-konser virtual. hmm, Waktu bulan-bulan pertama konser virtual kebanyakan donasi kan, untuk donasi, untuk apa segala macam. Tapi masuk di bulan kedua ketiga itu udah mulai ada berbayar,
udah mulai ada job lagi dari klien kayak gathering tapi semuanya virtual gitu. Oke. Dan kalau ngomongin tentang si kamu itu kan banyak banget sound-sound unik yang nongol gitu. Sempat baca Yap, ada kayak suara betul. kopi sachet, suara Betul. pulpen, gelas gitu ya. Itu idenya dari mana? Idenya sih dari INR-nya Trinity ya, dari Mala mikir kenapa nggak lebih diunikin lagi, diseruin lagi bahwa sound-sound akustik, sound-sound perkusif itu bisa dihasilkan dari barang-barang yang ada di rumah. Kayak misalnya suara sound kabasa itu, suara kabasa kan gitu kan. Itu kan bisa pakai saset kopi itu kan gitu. Ganti sama saset kopi. Terus misalnya suara kobel, tok tok tok, itu bisa dipakai dengan memukulkan sesuatu kepada sesuatu. Akhirnya asbak besi dipukul sama sumpit. Jadi kobel gitu kayak gitulah. Jadinya seru aja. Oke, berapa lama sih total kalau dihitung-hitung? Wah, ini mah project Sangkuriang. Bener-bener pokoknya semua jadi ya dari nol sampai video klipnya jadi, sampai lagunya jadi, sampai foto untuk banner jadi, pokoknya udah sampai di YouTube-nya itu cuman seminggu doang. Cuman seminggu. Seminggu. Dan semuanya dikerjakan dari rumah. Semuanya dikerjakan di rumah dan tidak ada yang bertemu dengan arrangernya Ade Averi yang arranger lagu kamu itu, saya dengan sutradara video klip Lando tidak ketemu, saya dengan fotografer fotonya pakai via Zoom virtual. Jadi semuanya dikerjain sama ini. Video klip gimana? Video klip juga gue yang ngetik sama Dewi pakai handphone, dikirim videonya, hasilnya ke Lando yang ngedit, akhirnya jadi yang sekarang ada di YouTube gitu. Oh, oke. Nah, itu kan berarti kan kerjaannya semuanya online tuh. Kirim-kirim Yap. file, kirim data, segala macam, meetingnya Betul. mungkin. Ada kesulitan nggak sih buat Kang Arman? Kesulitan sih sebetulnya tidak terlalu ya. Paling waktu klip, karena kan yang harus ngetek Dewi, saya gitu kan. Ya, paling tektokan sama Lando, ini angle-nya segimana, depannya segimana, kanan kirinya gimana. Yang tegang adalah kalau internet drop, itu aja. Yang bikin tegang justru itu? Betul, itu. Karena kalau internet drop, udah. Pasti bakal manjang kan waktunya. Sedangkan ini adalah project moment gitu, project yang harus cepat jadi gitu. Kalau misalnya lama ya udah nggak momen lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah sih selama ini dropnya internet hanya 1-2 kali dan pada saat tidak krusial, maksudnya tidak kayak lagi gua live gini gitu tiba-tiba drop, nggak gitu. Alhamdulillah nggak gitu. Pada saat gua nggak ada apa-apa drop, alhamdulillah lah nggak ada apa-apa sekarang mah gitu kan. Nah pada saat kemarin kerja itu alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Oke, nah ngomongin tentang si video musik yang bikinnya secepat kilat itu, tapi kan responnya bagus banget tuh di YouTube. Alhamdulillah. Viewersnya juga kece gitu, dan beberapa komen tuh lucu-lucu juga gitu. Bahkan ada yang Betul. bilang nih, Robi Habarita yang bilang, Arman Maulana bawain lagu ini terasa muda 10 tahun. Wow. Terus juga ada yang bilang, ketika idola emak gue nyanyiin lagu idola gue. Wow. Jadi kan kayak lintas generasi ya. Betul. Yang menarik adalah Komet fansnya CJR kan Komet ya. Si Komet itu berkomentar di media sosial gua, di YouTube gua gitu ya. Mereka komentarnya sih menarik gitu bahwa ini lagu nostalgia gua lagi zaman gua SD atau SMP gitu ya. Tapi pada saat lagu ini keluar, gua bawain dengan aransemen seperti ini, mereka kayak relate dengan umur dia sekarang gitu. Jadi umurnya kan dia sekarang udah kuliahan di sekitaran tingkat 2, tingkat 3 gitu kan. Nah relate banget gitu. Maksudnya kalau gue mau nostalgia, kalau gue dengerin lagi lagu kamunya si JR yang dulu, oke, asik sih. Tapi kan kayaknya itu zaman gue waktu kecil banget. Nah pas dengerin lagu ini, gue bisa bernostalgia, tapi lagunya juga relate banget sama umur gue nih. Maksudnya aransemennya juga relate. Nah itu yang buat gue bahagia. Kenapa bahagia? Maksudnya mengaransemen sebuah lagu yang populer itu kan sungguh berat ya tanggung jawabnya kan. Iya, apalagi kayak CJR punya Komet, punya fans club yang radikal lagi, yang apa namanya, yang apa namanya, yang garis keras gitu. Nah itu bahaya banget gitu. Selain itu juga kan lagu itu bisa memberikan apa namanya nilai nostalgia terhadap orang itu kan.
Nah, apakah merusak nggak gitu nilai nostalgianya? Nah, tapi alhamdulillah sih selama ini ya di YouTube-nya, yang di media sosial gue, ya di TikTok-nya, semuanya komennya sih positif gitu. Dan komen positif itu tidak hanya datang dari netizen, bahkan dari salah satu membernya CJR juga. Ya, kemarin sempat Instagram Live gue sama Bastian. Hmm. Yang tadinya ngobrolnya mau 20 menit, akhirnya jadi 45 menit gitu kan. Jadi seru-seruan aja ngobrol. Sama Babas juga ngomongnya gitu. Kang, aduh thank you banget. Karena kayak jadi relate gitu sama umur gue. Lagu ini kan gue dulu nyanyiin waktu gue kecil, dia bilang. Tapi sekarang gue udah remaja, udah dewasa gini. Ya pas denger lagu ini tuh kayak nostalgia, tapi pas ya sama umur gue sekarang gitu. Ya gue makasih yang paling penting itulah gue bilang sih. Apa elunya juga nerima, komennya juga nerima gitu. Yang paling penting kan itu. Oke. Dan yang seru juga nggak cuma di YouTube sih, hampir di semua platform gitu. Salah satunya di TikTok gitu ya. Dan katanya itu juga ada peran dari Teh Dewi yang bikin koreonya pakai gimana sih itu? Jadi bikin koreonya gua, yang bikin koreonya gua. Tapi kan karena gua kan memang bikin Korea tuh maksudnya pokoknya kayaknya dengan gerakan sederhana seperti ini bisalah gitu. Nah, cuman pada saat pas syuting, pada saat pas partref, nah Dewi yang menyempurnakan lah, Dewi yang menyempurnakan gitu ya. Jangan gitulah, mendingan gini deh, ininya digituin, ininya giniin. Nah, kayak gitu. Jadilah gerakan yang di TikTok itu lumayan cukup viral ya. Sekarang kalau nggak salah gue tadi lihat tuh udah 1,2, 1,3 ya kalau nggak salah viewers channelnya. Oke. Dan itu nggak sih sekarang tuh kayak platform digital tuh ngebantu banget, apalagi kalau sampai viral untuk promo sebuah karya gitu. Setuju nggak sih? Oh iya, gua salah satu orang yang dari penyanyi, ya anggaplah gue penyanyi lama gitu ya, bukan penyanyi baru, bukan penyanyi anak-anak muda sekarang, bukan penyanyi yang terlahir dengan platform digital. Gue salah satu pejuang, maksudnya pejuang yang menganggap bahwa platform digital itu tidak ada semuanya bagus, semuanya baik, asal kita lihat angle-nya dari mana. Lucu, ada beberapa yang menganggap bahwa pada saat gue main TikTok di lagu ini, mereka kayak kecewa lah gitu, ngapain sih si Arman main TikTok gitu ya. Gue sampai nggak tahu, pandangan saya terhadap platform digital apapun itu pasti kita bisa gunakan sebagai bahan promo, iya kan? Benar, TikTok itu kebanyakan di situ yang dance, yang lip sync kayak lucu-lucu gitu dan sebagainya. Tapi kan banyak juga di TikTok itu satu konten-konten yang menarik dan bagus, yang akhirnya jadi viral. Contoh yang paling sekarang lagi meledak adalah Lati, ya kan? Iya. Selain lagunya juga naik di YouTube-nya, tapi gara-gara yang challenge make up itu, Lati itu akhirnya jadi terdengar oleh jutaan orang gara-gara TikTok. Nah, kenapa tidak melihat dari angle itu gitu? Makanya pada saat mungkin saya lumayan cukup membungkam juga sih orang-orang yang ngomong bahwa ngapain sih lu tua-tua main TikTok, pada saat challenge-nya ternyata sampai 1,3, sekarang sampai 1,2 1,3 juta orang yang melihat viewersnya itu, ya membungkam juga. Maksudnya kalau lu tepat terhadap platform digital itu bisa dijadikan sebuah promo yang bagus. Apapun itu, mau Facebook Live, mau Instagram, mau Twitter, mau TikTok, mau YouTube gitu ya, apapun itu gitu. Kalau menurut gua. Berarti Kang Arman sempat mengalami kayak komen, debat segala macam dari orang-orang, ngapain sih Kang Arman main TikTok? Kalau komen debat sih enggak, cuman gue mendengar selentingan di beberapa teman-teman gitu. Kalau gue sih setelah gue ngomong begitu dan setelah terbuktikan, akhirnya diam juga gitu. Karena buat gue, platform apapun platform itu, kalau dilihat dari segi negatif ya akan negatif kalau menurut gue. Bener nggak? Iya. Sekarang yang kemarin-kemarin, misalnya Facebook, yang kemarin-kemarin tuh brutal banget zaman Jokowi dan Prabowo, presiden gitu ya. Wah, itu brutal banget kan, kita sampai terbelah dua, saudara kita tuh kan. Saudara kita di Indonesia tuh jadi terbelah dua. Nah, ya karena kalau menurut gue platform Facebook pada saat itu digunakan dengan kenegatifan kalau menurut gue. Kalau digunakan dengan kepositifannya pasti bagus. Begitupun TikTok. Orang melihat bahwa, aduh, ngapain sih TikTok mah, lah itu mah buat anak-anak kecil lah, buat ngedance sebagainya.
Bahkan ada yang ngomong buat alay-alay. Kalau alay itu bisa memviralkan karya Sebuah kita, karya. dan akhirnya yang tidak alay pun jadi mendengarkan gara-gara si alay itu, why not gitu kalau menurut gue. Ngerti gak sih? Toh kan bukan sesuatu yang radikal, ganyang negara Indonesia, kan bukan itu gitu kan. Ini kan hanya sebuah hiburan, sebuah platform yang memang bisa digunakan gitu kalau menurut gue gitu. Oke. Dan Kang Arman termasuk yang ikut ikut terlibat juga, ikut belajar juga bahkan untuk si yang konten-konten digital itu juga ya? Iya. Karena buat gue, kenapa? Ada banyak pertanyaan wartawan, ada banyak pertanyaan fans, ada banyak pertanyaan kayak lu host dan sebagainya, pembawa DJ gitu ya, VJ. Itu resepnya, Kang, resepnya bisa sampai 30 tahun di musik Indonesia itu gimana? Ya ini adalah salah satunya itu, update terhadap apa yang terjadi. Kalau lu tidak update, kalau kayak misalnya gue dari zaman kaset nih, di zaman kaset itu kan cara jualannya tuh seperti itu gitu ya, cara promosi, cara jualan, markomnya itu seperti itu. Nah kalau lu terapkan tetap gitu, gue kekeh gitu bahwa markomnya, jualannya, promonya kayak zaman kaset, ya nggak akan mungkin bisa gitu kalau menurut gue. Sekarang itu memang udah digital, dan lu harus mempelajari, oh YouTube tuh seperti ini, oh Instagram tuh seperti ini. Lu sering-sering lihat insight-nya Instagram. Itu sangat penting. Oh ternyata hari ini rada jelek, jam segini rada jelek. Oh gue lihat, oh ternyata gue tuh yang nge-follow gue ternyata lebih banyak cewek. Nah itu tuh insight itu tuh sangat penting. Dan itu harus dipelajari. Nah kalau misalnya otak gue masih di tahun 90-an, ya nggak akan mungkin terjadi kalau menurut gue. Akhirnya jadi si Arman Maulana yang nostalgia mulu. Lari-larinya jadi kayak begitu. Arman Maulana yang mana? Oh yang nostalgia, yang gini. Ya oke, it's okay, nggak ada salahnya. Orang mau seperti itu, it's okay, nggak ada salahnya. Tapi gue nggak mau gitu. Kalau gue nggak mau, gue pengen terus berjalan, berkarya, kalau bisa sampai angkatan di bawah gue yang sekarang, di bawah sekarang nih, yang umur 17, mungkin yang umur 10 tahun juga masih tahu gue punya karya, itu kan lebih bagus gitu. Oke. Dan kalau di YouTube Kang Aman juga termasuk yang aktif? Aktif, alhamdulillah gue punya channel. Channel YouTube gue, Arman Maulana, udah 220.000 ya subscribernya. Cuman memang yang sekarang gue rada belum ada konten lagi karena emang ada kesibukan. Tapi insya Allah gue lagi ngegarap nih. Gue lagi ngegarap 3 konten untuk YouTube gue. Mudah-mudahan konten-konten itu ya memang disukai dan menambah subscriber gue gitu. Tapi dari kemarin gue rapat dengan Trinity, gue pengen tetap di channel YouTube gue tuh yang memang kebadanin sama gue, bukan sesuatu yang konten yang nggak kebadanin, bukan Arman banget gitu, ngerti nggak? Yang penting subscriber naik, pokoknya mah sikat aja gitu. Nggak, gue udah ngomong, gue nggak bisa kayak gitu, maksudnya nggak bisa. Nanti daripada dilihat sama orang, apaan sih ini gitu, ngerti gak sih? Maksa. Gue pengen konten-konten yang memang gue melakukannya juga dengan passion gue gitu. Dan itu boleh dibocorin gak sih proyeknya bakal kayak gimana? yang jelas berhubungan dengan musik ada, dengan maksudnya nyanyi lah gitu ya, konten nyanyi ada. Karena kan udah pernah gue lakuin kalau konten nyanyi sama Anmes, sama siapa lagi ya, Sabian, sama banyak lah konten nyanyi ada di YouTube gua. Itu udah pasti diterusin. Terus juga ada, kayaknya gua akan ada konten mewawancara seseorang, entah itu siapapun itu, sekalian dijadiin podcast. Terus gua ada satu lagi konten mungkin ya keluarga gua sama bini gua gitu. Oke, jadi proyeknya akan kayak gitu. Dan itu 2020 atau kayak gimana? Oh iya, sekarang ini lagi dikerjain, ini lagi riset, ini lagi dikerjain. Maksudnya gini, pada saat itu konten itu keluar, gue nggak mau abal-abal, gue nggak mau asal gitu, ngerti nggak sih dikerjainnya. Tapi memang pada saat keluar tuh kontennya, ini apa nih gitu, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kayak konsepnya lah lagi digarap gitu ya, biar mantap. Betul, udah dikerjain kok, sebagian udah dikerjain malah. Wow ya. Dan harapannya untuk ini, balik lagi ke single yang kamu. Harapannya untuk single kamu ini apa sih? Harapannya simpel aja, orang seneng. Pada saat seneng dia pengen lihat
video klip di YouTube, dia surfing ke YouTube, dia demen streaming. Gue pengen dengerin di streaming lagunya kamu yang Arman Maulana. Terus dia misalnya sering banget di Pila Radio ini nongkrong, silahkan request ke Pila Radio sebanyak-banyaknya. Gue sih simple aja sih. Buat gue, karena dari dulu juga gue nggak pernah punya pikiran ribet gitu terhadap musik. Gue pikirannya bisa berkarya sebaik mungkin dan karya itu bisa dinikmati oleh semua orang, itu aja sih. Termasuk relate lah ya tadi kayak yang orang betul dia dengerin, sekarang gue udah kuliah masih tetap dengerin dan bisa relate juga gitu ya. Amin. Oke, dan di Pila Radio sekarang tuh di chart ada di posisi 6 dan kayaknya terus naik kelihatannya. Alhamdulillah. Oke, dan tadi dengar kabar juga katanya sebelum nutup obrolan kita, Kang Arman mau nyanyi dulu ya? Oh iya dong. Okay. Kalau Pila Radio tuh apa ininya? Sebutannya apa Pila Radio? Sahabat Pila. Buat Sahabat Pila, kapan lagi ya? Saya ini apa namanya? Ngehibur. Oke. Tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Oh merindingku, oh jadi gugup aku saat bersamamu. Saat kau senyum padaku, mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dan dijebak. Oh nanti aku follow Twittermu. Oh aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat